1942. Semenjak kependudukan Jepang di tanah Pekalongan, keadaan masyarakat justru semakin menderita. Mereka di samping tidak mempunyai pakaian yang layak pakai, banyak pula yang kelaparan. Masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai petani, buruh batik, dipaksa untuk menjalani romusa dengan siksaan yang tidak berperi kemanusiaan demi kepentingan militer Jepang. Semuanya, kamu semuanya kumpul di sini. Yang sini semuanya. Kamu juga. Semuanya sini. Sana, sini cepat sini. Kamu, sini. Ayo kamu, sini. Ampun Tuhan, ampun. Setoran beras niki, penten galerian. Sasi niki, panen wasiti Tuhan. Ampun Tuhan, ampun. Apa? Kamu tidak becus. Dasar bodoh. Kamu tidak berguna. Ampun. Kamu salah. Ampun Tuhan, ampun. Kamu, mana setoran? Niki Tuhan, wanitanya Mana? Yang lainnya, mana punyamu? Sini. monggo Tuhan, niki gede kulo. Kelawan. Niki Tuhan, niki monggo. Sana kamu. Punyamu mana? Niki Tuhan, Mana? monggo Tuhan. Cuma segini. Ya penting Tuhan. Apa? Cuma segini. Berita pertama kali kekalahan Jepang dari sekutu sudah terdengar melalui channel radio Saigon dan radio Australia pada tanggal 14 Agustus 1945. Sekelompok pemuda dari kelompok rahasia mendengarkan secara sembunyi-sembunyi pada pukul 9 malam di Jalan Gili Tugel, Kota Tegal. Berita kekalahan Jepang dari sekutu ini kemudian cepat menyebar ke seluruh kelompok pemuda yang ada di wilayah Karisidenan Pekalongan. Ojo seru-seru. Kayak keo. Jepang wis kalah diserang karo tentara sekutu. Apa boyo kan? Yakin menang. Terus iki pirang? Iki kabar api. Kudu disebarki cepet. Ayo wis, aku tak ngalor. Aku cepet. Aku juga. Ayo. Mbak Yu, rene kabeh. Ono kabar apa iki? Saiki yo, Jepang wis kalah, dikalahke karo tentara sekutu. Yuk, main cepet. Jepang wis kalah karo tentara sekutu. Peristiwa ini kemudian disusul dengan peristiwa di Rengas Dengklok dan dilanjut dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita proklamasi dengan cepat menyebar di wilayah Karisidenan Pekalongan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, pemuda kereta api mengibarkan bendera merah putih di menara komunikasi depan stasiun Kota Pekalongan.
Pengibaran kedua di Balai Kota dilakukan oleh pemuda Sarli, salah satu tokoh barisan pelopor. Dan pengibaran ketiga di depan kantor pengadilan oleh Ahmad Junaid, pemuda asal Pesindon. Namun, semua bendera itu diturunkan oleh pejabat di kawasan itu karena para pemimpin kita masih berusaha menjaga suasana agar tetap kondusif, karena pasukan Jepang dengan senjata lengkap masih bercokol menduduki wilayah Pekalongan. Upaya untuk pengambil alihan kekuasaan terus dilakukan oleh para anggota Komite Nasional Indonesia Daerah, sedangkan pemerintahan pendudukan Jepang masih mengulur waktu dengan alasan mencari waktu yang tepat. Semula perundingan disepakati pada tanggal 1 Oktober 1945 bertempat di kantor Karisidenan Pekalongan. Namun kemudian perundingan diundur tanggal 3 Oktober 1945 dan pada hari Rabu Pon itu, tepat tanggal 3 Oktober 1945 pukul 10 pagi, perundingan dimulai. Dari pihak Jepang terdiri dari Takonami, Kawabata, Hayashi, dan Horizumi. Sementara dari pihak Indonesia terdiri dari Mister Besar, Dr. Subaji, Dr. Maas, R. Suprapto, A. Kadir Nakri, Jauhar Arifin, dan Komolan. Sejak pagi, masyarakat Pekalongan dan sekitarnya dengan pakaian siap tempur berbondong-bondong menuju markas Kemetek. Piye rundingannya wis kelar urung? Udah wis ra sabar ndani. Yo apa?
1945 di kota Pekalongan menimbulkan duka yang mendalam dengan gugurnya 37 orang serta 12 orang menjadi cacat. Korban-korban baru diangkat setelah selang 2 hari dengan kondisi memprihatinkan. Berkat para pejuang, semenjak itulah Pekalongan pada tanggal 7 Oktober 1945 merupakan daerah di Indonesia yang terbebas dari belenggu Jepang. Semangat perjuangan telah mengantarkan rakyat menuju gerbang kemerdekaan. Jayalah Pekalonganku, jayalah Indonesiaku, merdeka!